Bergabung kembali di mata kuliah probabilitas statistika di sesi kedua pertemuan ke-6 atau minggu ke-6. Kali ini kita akan membahas mengenai distribusi probabilitas variabel acak. Tadi di video pertama saya sudah menyampaikan mengenai variabel acak diskrit dan variabel acak kontinu. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai distribusi probabilitasnya. Distribusi probabilitas itu menggambarkan bagaimana suatu probabilitas didistribusikan terhadap nilai-nilai dari variabel acak tersebut. Jadi kalau tadi di awal ada hasil percobaan, ini adalah muncul muka, muncul belakang, kemudian di sini adalah numeriknya 0, 1, 2, kemudian dihubungkan ini adalah variabel acaknya. Nah, kalau distribusi probabilitas itu terhadap peluangnya, tadi ada setengah, ada 2/4, ada 1/4 ya, 2/4 itu adalah setengah, dihubungkan yang nilai 2 itu adalah 1/4, yang 1 itu adalah 1/4, kemudian 1 adalah setengah. Nah, ini adalah distribusi probabilitas. Jadi distribusi probabilitas itu menghubungkan nilai numeriknya terhadap peluangnya. Karena tadi variabel acaknya ada variabel acak diskrit dan juga ada variabel acak kontinu, maka distribusi probabilitasnya juga ada distribusi probabilitas variabel acak diskrit dan distribusi probabilitas variabel acak kontinu. Nah, notasinya berbeda karena nanti juga nilai-nilainya juga kan berbeda. Kalau variabel acak diskrit maksud saya itu dalam bentuk bilangan bulat sehingga notasinya adalah seperti ini. Tapi kalau variabel acak kontinu tadi kan ada komanya sehingga notasinya menggunakan F kecil X. Tapi jangan sampai bingung dengan notasi fungsi di dalam kalkulus. Nah, saya ulangi lagi, syarat sebuah peluang itu kan di beberapa minggu lalu ya, saya sudah membahas mengenai bahwa nilainya adalah positif dan maksimal 1. Jadi lebih dari 0, lebih atau sama dengan 0, tetapi dia tidak lebih dari 1. Jadi kalau Anda menghitung peluang itu nilainya negatif atau lebih dari 1, sudah dapat dipastikan bahwa ada kesalahan perhitungan. Kemudian jumlahnya ini harus sama dengan 1 keseluruhannya untuk setiap peristiwa yang ada di sampel. Kemudian fungsi probabilitas kumulatif ditulisnya sebagai seperti ini. Ini adalah peluang X lebih kecil sama dengan X. Misalnya saya katakan cari peluang maksimal muncul 2 muka dari contoh yang di video pertama tadi. Jadi nanti ditulisnya adalah peluang X maksimal ya, kurang dari sama dengan 2. Kalau disebutnya minimal 2, kalau minimal 2 kan berarti X lebih kecil sama dengan 2. Nah, ini disebut sebagai probabilitas kumulatif. Kemudian, mencari rata-rata. Nah, ingat kalau yang sudah Anda pelajari di awal mengenai menghitung rata-rata itu sigma X dibagi N, itu hanya berlaku jika datanya berdistribusi normal. Nanti apa yang dimaksud dengan distribusi normal itu dibahas di pertemuan selanjutnya. Kemudian, nilai varians, ini nilai penyebarannya adalah hasil dari ekspektasi atau jumlah dari perkalian antara selisih nilai variabel acaknya dikurangi dengan rata-ratanya dikuadratkan dikalikan dengan peluangnya. Contohnya, misalnya kita memiliki data mengenai penjualan mobil selama 300 hari di mana variabel acaknya itu adalah jumlah mobil yang terjual dalam sehari. Nah, di sini dilihat bahwa ada 54 hari di mana tidak ada satupun mobil yang terjual dalam sehari. Jadi bukan selama 54 hari tidak ada satupun mobil yang terjual, tapi ada 54 hari di mana setiap harinya tidak terjual satupun unit mobil. Atau di sini, 1 unit mobil terjual dalam sehari itu ada 117 hari. Jadi ini adalah frekuensi terjadinya, frekuensi peristiwa terjadinya. Totalnya ada 300 hari. Nah, biasanya mungkin pihak manajemen akan bertanya, lalu rata-rata penjualan mobil per harinya berapa? Sehingga nanti kita bisa memprediksi atau menyediakan mobil yang ada di showroomnya minimal sehari itu ada berapa. Nah,
Pertama, kita hitung dulu peluangnya untuk mencari rata-ratanya. Tadi kan menggunakan ekspektasi, jadi hitung dulu rata-ratanya. Tidak ada peluang, tidak ada satupun mobil yang terjual dalam sehari. Tadi ada 54 peristiwanya, berarti 54 dibagi dengan total peristiwanya ada 300 hari. Kemudian 117 dibagi 300 hari. Jadi frekuensi dibagi dengan total harinya. Ini adalah peluang hanya ada 1 unit mobil yang terjual dalam sehari. Kemudian peluang 2 unit mobil yang terjual dalam sehari berarti 72 dibagi dengan 300. Dan seterusnya sampai dengan 3/300. Selanjutnya baru kita cari. Ini untuk mencari rata-ratanya. Tadi adalah ekspektasi. Ekspektasi itu adalah nilai variabel acaknya dikalikan dengan peluangnya. Jadi 0 dikalikan 0,18 nilainya adalah ini 0. Kemudian kalikan lagi 1 dikalikan dengan 0,39 ya 0,39. Kemudian 2 dikalikan 0,24 hasilnya 0,48. Kemudian 3 dikalikan 0,42 hasilnya maksud saya dikalikan 0,14 hasilnya 0,42. Kemudian 4 dikalikan 0,04 hasilnya adalah 0,16 ini harusnya. Ini nilainya 0,16. Kemudian 5 dikalikan 0,01 hasilnya 0,05. Nah, jumlahkan. Ini adalah rata-ratanya. Tadi ekspektasi itu adalah sigma dari X dikalikan PX-nya. Jadi baru bisa Anda jawab ke manajemen bahwa ternyata dalam satu hari rata-rata terjualnya 1 sampai dengan 2 unit mobil. Jangan sebutkan 1,5. Ingat mobil tidak bisa dijual setengahnya. Jadi dibulatkan 1 sampai 2 unit mobil per hari. Contoh lainnya adalah seorang mandor pabrik merencanakan mempunyai 3 pekerja pria dan 3 pekerja wanita untuknya. Ia ingin memilih 2 pekerja untuk pekerjaan khusus, kemudian dia tidak menginginkan kesalahan dalam pemilihannya, sehingga ia memutuskan untuk memilih 2 pekerjaan secara acak. Misalkan, X menyatakan banyaknya wanita dalam pemilihannya. Carilah distribusi peluang untuk X. Jadi kalau tadi kita mencari rata-ratanya, kalau sekarang kita mencari rumusnya. Rumus distribusi peluangnya, distribusi probabilitas untuk variabel acak X di sini ada seperti apa. Nah, kita hitung dulu ruang sampelnya. Tadi kan ada 6 orang pekerja, kemudian akan dipilih 2 orang. Tadi kan 3 wanita, 3 pria. Nah, 3 pekerja pria dan 3 pekerja wanita. Saya tandai. Pria, 3 pekerja wanita, totalnya adalah 6, kemudian akan dipilih 2 orang. Kemudian variabel acaknya adalah menyatakan banyaknya wanita. Kita hitung dulu ruang sampelnya, berarti kombinasi 2 dari 6. Kenapa tidak menggunakan permutasi? Karena urutan tidak masalah. Kemudian 6 faktorial dibagi dengan 2 faktorial, 4 faktorial nilainya sama dengan 15. Jadi ada kemungkinan 15 pasangan. Kemudian tadi yang kita perhatikan adalah kemungkinan wanita terpilih. Jadi lihat dulu, ini adalah wanita. Mungkin dua-duanya tidak satu pun wanita, berarti di sini adalah 2 dikurangi 0. Tadi kan dipilih 2 orang. Kemudian mungkin hanya 1 orang wanita yang terpilih, berarti di sini adalah 2 dikurangi 1. Kemudian mungkin dua-duanya wanita, berarti 2 dikurangi 2 laki-lakinya. Sehingga perhatikan lagi, ini adalah wanita, nilai 012 ini adalah X-nya. Tadi variabel acak X-nya adalah wanita terpilih. Kemudian prianya itu adalah sisanya, berarti 2 dikurangi 0, 2 dikurangi 1, 2 dikurangi 2 itu adalah 2 dikurangi X. Sehingga baru kita bisa tuliskan seperti ini. Peluang 0 wanita dan 2 pria. Jadi peluang yang terpilihnya dua-duanya pria, tidak ada satupun wanita. Jadi gunakan kombinasi 0 wanita dari 3 wanita dikalikan kombinasi 2 pria dari 3 wanita 2 di sini adalah 2 dikurangi X. Kemudian 0 di sini adalah nilai X-nya. Hasilnya adalah dibagi dengan kombinasi 2/6. Tadi hasilnya 15. Ini 1/5. Kemudian peluang yang terpilihnya hanya 1 wanita, berarti yang lainnya adalah
pria. Jadi kombinasi 1 ini sama ya, ini adalah X-nya dari 3 orang wanita, kemudian 1 di sini adalah 2 dikurangi X. Hasilnya adalah 3/5. Kemudian yang di sini juga sama. Terpilihnya dua-duanya wanita, berarti 2 itu adalah X, 0 ini adalah 2 dikurangi dengan X. Nah, lihat polanya yang tidak berubahnya adalah ini tidak berubah, berarti ini konstan, sehingga nanti kita bisa masukkan ke dalam pola distribusinya. Kemudian yang berubahnya adalah variabel acaknya. Yang bawahnya juga sama ya, ini tidak berubah. Yang berubahnya adalah nilai X dan 2 minus X, sehingga baru kita bisa tuliskan. Jadi distribusi peluangnya bisa kita tuliskan seperti ini. Peluang terpilihnya wanita dalam pemilihan untuk pekerjaan khusus tadi adalah kombinasi X dari 3 orang wanita dikalikan kombinasi 2 dikurangi X dari 3 orang pria dibagi dengan kombinasi 2 dari 6 pekerja, di mana X-nya hanya berlaku untuk 0, 1, dan 2. Tidak ada satupun wanita, 1 orang wanita, dan dua-duanya wanita. Paham ya? Kita lanjutkan ke distribusi variabel acak kontinu. Ingat kalau variabel acak kontinu itu ada komanya sehingga kita gunakan integral. Ketemu lagi nih sama integral. Masih ingat ya di kalkulus integral? Integral itu konsepnya sama dengan sigma. Kalau integral itu untuk menjumlahkan data atau variabel acak yang ada komanya. Jadi kan tadi ditulisnya dalam bentuk selang sehingga kita gunakannya sigma. Integral maksud saya, tapi kalau menggunakan variabel acak diskrit yang nilainya bulat, baru kita gunakan sigma. Nah, konsepnya sama, jadi jangan sampai kenapa nggak pakai sigma aja ya, karena tadi variabel acak kontinu itu kan dalam bentuk selang. Nah, itu adalah harus dijumlahkannya menggunakan integral. Sama seperti tadi ya, di variabel acak diskrit, jadi peluangnya harus lebih dari 0 tapi maksimumnya 1, jadi tidak boleh negatif dan tidak boleh lebih dari 1. Kemudian jumlahnya harus sama dengan 1. Jumlah di sini menggunakan integral karena dia variabel acak kontinu. Kemudian fungsi probabilitasnya sama, kalau tadi tinggal ditambahkan, kalau di sini ya memakai integral. Kemudian ekspektasinya juga sama, dikalikan tapi memakai integral. Ini bukan sama dengan 1, coret salah. Kemudian variansinya juga sama, nanti ini menggunakan integral. Contohnya, wah kurang ke atas nih. Contohnya adalah jumlah jam diukur dalam satuan 100 jam, kemudian suatu keluarga akan menggunakan mesin penghisap debu setahun berbentuk variabel acak kontinu dengan fungsi distribusi probabilitas sebagai berikut. Jadi ada batasannya. Ini kurang ke atas tapi ngerti ya. Fungsinya adalah X, di mana dibatasi wilayahnya 0 sampai dengan 1. Kalau variabel acak X-nya ini 0 sampai dengan 1, maka fungsi peluangnya adalah ini. Kemudian kalau X-nya berada dalam 1 sampai dengan, berarti fungsi peluangnya menggunakan ini. Tapi kalau X-nya bukan 0 sampai 2 atau lainnya, baru dia nilainya 0. Nah, ingat di sini diukur dalam 100 jam. Nah, yang ingin dicarinya adalah peluang bahwa dalam setahun keluarga itu akan menggunakan mesin penghisap debu kurang dari 120 jam. Artinya kita akan mencari peluang X kurang dari 120 jam per 100. Ingat, tadi diukurnya dalam satuan 100. Artinya kita akan mencari peluang X lebih kecil dari 1,2. Lihat 1,2 ini rentangnya ada di sini. Misalnya ini adalah 0, kemudian ini 1, yang ini 2. Nilai yang 0 sampai 1-nya itu adalah X peluangnya. Maka yang ini. Kemudian tadi kan 1,2-nya misalnya di sini. Berarti 1 sampai dengan 1,2 itu menggunakan peluang ini, yaitu 2 minus X. Sehingga nanti integral ini itu adalah integral 0 sampai dengan 1 dari X dx ditambah dengan integral 1 sampai dengan 1,2 2 dikurangi X dx. Paham ya pembagiannya? Jadi disesuaikan dengan wilayahnya.
Nah, seperti ini. Masih ingat dengan integralnya di kalkulus? Ini saya yakin karena Anda sudah lulus dari kalkulus lanjut ataupun kalkulus pertama, jadi tidak akan saya jelaskan secara detail. Silahkan kalau Anda lupa baca lagi kalkulusnya karena sudah lulus, ya harusnya sih masih ingat. X kurang dari 1,2. Tadi sudah saya jelaskan ada 0 sampai 1, kemudian 1 sampai dengan 1,2. Kemudian 0 sampai 1 itu adalah peluangnya X, kemudian 1 sampai 1,2-nya adalah 2 minus X. Kemudian ini integral dari X pangkat R dx. Masih ingat ya, itu adalah 1 per R ditambah 1 X pangkat R ditambah 1 ditambah C kalau tidak ada batasnya. Nah, yang ini hasilnya setengah X kuadrat yang ini. Karena pangkatnya 1. Kemudian yang ini 2X. Karena pangkatnya 0. Jadi integral dari konstanta dx itu adalah Cx. Kemudian yang ini minus X berarti minus setengah X dx. Kemudian batasnya ini 1 sampai dengan 0. 1 sampai dengan 0. Kemudian yang ini batasnya 1,2 dengan 1. Substitusikan nilainya kemudian dikurangi. Jadi substitusikan nilai 1 ke sini, hasilnya adalah ini. Dikurangi dengan yang batas bawah, substitusikan. Kemudian substitusikan lagi 1,2 terhadap 2X. Nanti hasilnya adalah ini. Substitusikan 1 terhadap ini, hasilnya diperoleh 0,32 peluangnya. Nanti kalau lupa lagi tentang integralnya, dibuka lagi kalkulus selanjutnya ya. Nah, contohnya yang lain adalah andaikan X adalah variabel acak kontinu dengan fungsi densitas. Fungsi densitas itu adalah istilah lain dari fungsi peluang, tapi fungsi densitas ini identiknya variabel acaknya variabel acak kontinu. Jadi kalau sebut fungsi densitas itu sudah pasti berbicaranya tentang variabel acak kontinu. Nah, fx-nya adalah 6x dikalikan 1 minus x untuk x-nya 0 sampai dengan 1. Kalau x-nya lain adalah 0. Cari nilai 0 sampai dengan setengah, ya tinggal diintegralkan aja. Integral 0 sampai dengan setengah dari 6x 1 minus x dx. Hasilnya seperti ini. Jadi sekali lagi baca lagi kalkulus selanjutnya khususnya untuk integral karena digunakan lagi di sini. Di sini hasilnya adalah setengah. Nah, itu adalah distribusi variabel acak diskrit dan distribusi variabel acak kontinu. Distribusi peluang maksud saya dari variabel acak diskrit dan variabel acak kontinu. Untuk materi selanjutnya kita lanjutkan di video selanjutnya.